keserukannya nggak berasa. Hah? Nggak ada tekanan-tekanan gitu ya, enak ya. Mantap. Oke. Udah lama bang, bukan sini bang. Ya, berjalan berapa minggu? Baru seminggu. Kenapa nggak ini bang, lewat brosur gitu gimana gitu biar tempat orang tahu. Ya, kemungkinan untuk saat ini masih coba proses dulu. Ini saya enak nih, nggak ada penekanan gitu ke kepala. Tapi jangan salah bang ya, tahu kan paham model saya kan gimana. Siap. Ini teman-teman ini pelanggan saya ya yang sering di sini nih. Ini saya kalau udah merasa puas nih, saya ajak keluarga saya ke sini. Yes. Anak saya ada 8 nih bang. Anaknya Anak 8 saya ya. ada 8, tapi cowoknya cuma 5. Ada mertua saya. Kalau anak cowok saya 4 dipotong semua, saya 1 jadi 5 kan? Terus ada mertua 1 jadi 6 kan? Saya biasa paling lambat-lambatnya dipotong sebulan sekali nih bang. Berarti udah 6 nih. Tapi tolong bang jangan bikin kecewa ya. Oke. Saya usahakan maksimal. Ini kalau dari gerakan mesinnya enak sih, nggak berasa ada penekanan. Terus nggak merasa dijenggut-jenggut gitu, ditarik-tarik. Udah lama bang motong bang? Ya, kisaran alhamdulillah jalan 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun harus udah profesional. Kenapa enggak? Nanti rambutku jadi kusam dan kotor. Rambut kita kan sudah terlindungi. Ini tadi panas rambutnya apa namanya? Tasela. Tasera itu apa bang? Tasela itu Tasik Selatan. Sikatan. Dan Tasik Jawa itu ya? Ya. Kalau saya asli Betawi bang. Dari mana nih? Dari sini saya. Kan saya mencoba nih ada pelambang Tasera, saya coba. Apa betul bagus apa enggak? Tapi kalau saya nggak pas pasti ngomongnya nih. Oh, yes. Tapi ini Pakai di situ jelek gitu lah. ya. Tapi Coba. ini cakep kira-kira nih, kira-kiranya. Ya isinya gini aja, abang berikan saya pelayanan yang paling spesial. Ya, betul. Insya Allah dengan semaksimal mungkin usahakan sesuai. Ya kalau dari gerakannya saya percaya sih. Udah nggak ada rasa sakit-sakit. Saya tahu endingnya nih. Tarif di sini berapa bang? Di sini dewasa 18, buat anak-anak 15. Nah itu tertulis 20 bang. Oh iya, maaf ya. 20 maksudnya. Ya. 20 buat dewasa gitu. Iya, betul, betul. 15 buat anak-anak. 12 buat anak-anak. Apa nggak kemurahan pak? Ya, karena kita melihat kondisi lingkungan hampir di rata-rata segini dulu. Karena berhubung pemula itu. Jadi intinya mungkin abang memberikan pelayanan dulu. Iya, Ya. Baru setelah abang memberikan pelayanan, nanti kita serahkan kepada pelanggan. Nah, Oke, bagus. Sebenarnya pekerjaan pangkas rambut itu bukan saja di keahlian, ya, Pak. Maksud saya begini. Mungkin kalau sekedar motong orang bisa gitu ya, Pak. bisa benar-benar. Ya, tapi kan di situ ada beban moral ya.
Maaf, saya punya saudara juga tukang cukur, dia pernah cerita sama saya. Begitu dia motong terus yang dipotong itu katanya merasa berterima kasih, tarifnya 15.000. Tapi ketika dia bayar, karena saking keterimanya dia bayar 50.000. Pas kejadian datang kedua itu dia bukan senang katanya. Loh, saya tanya, kenapa sih? Kan udah biasa dikasih 50.000, padahal tarif 15.000 kan 35.000 bisa dikantongin, kenapa nggak senang? Dia bilang beban. Kok bisa ya? Kenapa bang? Bisa dijelasin nggak bang kayak gitu? Oh jelas bisa. Kenapa bisa termasuk beban? Karena di situ memang harus kita lebih maksimal lagi gitu. Karena ada rasa, misalkan ada rasa takut nggak sesuai dengan yang pertama begitu. Simpulannya takut nggak sesuai begitu. Dengan Ada rasa tanggung jawab kali ya? Nah itu lebih ke tanggung jawab, tanggung jawabnya lebih. Bukan semata-mata kita melihat uang 50.000 gitu Bukan. kan? Justru tanggung jawabnya harus benar-benar lebih dari yang pertama nyukur gitu. Betul. Itu. Jadi dengan dikasih uang tip sebesar apa namanya tadi 15.000 itu bukan senang hati kita ya? Iya benar. Tapi kita lebih was lagi, lebih teliti lagi. Iya juga ya. Itu banget. Tapi apa semua tukang cukur berpikir seperti itu ya? Ya tergantung, kaitan itu tergantung. Ya mungkin bisa jadi, karena memang saya juga ngobrol-ngobrol sama partner, sama teman, hampir cenderung kebanyakan seperti itu. Betul. Dan memang kalau saya pelajari ya, namanya nyukur itu kan nyukur ya, pekerjaan gampang ya kelihatannya. Tapi ketika memberikan sebuah kekecewaan, itu kekecewaannya juga akan luar biasa gitu ya. Karena apa? Ini mahkota ya namanya ya. Jadi boleh dikatakan pekerjaan gampang, tapi di satu sisi juga pekerjaan sulit ya. Karena apa? Berkaitan dengan kita tadi ya, mahkota. Iya. Kalau gitu, saya ambil nanya, lu jadi tukang cukur bang. Soalnya itu tadi kan situ bilang, ada tanggung jawab. Tanggung jawab. Nomor 1 tanggung jawab. Tarifnya 20.000, bayarnya 50.000 kan gitu kan? Berarti 30.000 masuk kantong kita. Ya. Apa artinya 30.000 kalau kita tidak bisa memberikan kepuasan ya bang ya? Iya benar. Wah, ini yang harus kita. Ini PR bang buat saya bang. Hal-hal seperti ini bang yang harus kita pikirkan. Abang keberatan nggak ngobrol sama saya bang? Yes. Justru saya sangat berterima kasih atas sedikit motivasi buat teman-teman sekalian gitu ya. Saya memang orangnya suka ngobrol gini bang, apa aja gitu. Kalau saya hobinya di tanaman bang. Nah, mantap itu. Tanaman apaan nih kira-kira nih? Saya tanaman apa aja bang. Nah, abang boleh mampir di channel saya nanti ya. Yes, mantap. Apa tuh channelnya kira-kira? Sementara ini baru planning. Komplainnya. Tapi saya bicara tentang lingkungan dan difokuskan khusus sama tanaman. Ya bicara seputar rempah, bicara seputar tanaman buah, apa aja sih yang menyangkut di lingkungan. Tapi saya senang juga sih ngobrol sama abang, kayaknya open orang itu. Seri nggak apa-apa, seri kira. Sama-sama belajar wih. Terus gimana? Kaitan ininya, sekarang pertanyaannya. Gini ya, saya motivasinya satu doang. Ketika saya berbicara tentang sebuah objek itu, saya ingin ada muatan edukasi gitu di sini. Dan ketika saya berbicara edukasi itu harus ada mitra yang memang betul-betul bisa mengedukasi Benar. tentang objek yang saya akan upload gitu ya. Jangan hanya bicara konten saja, bicara scrap saja, bicara lain saja, tapi apa sih edukasi yang kita sumbangkan di sini?
Ya intinya saya harus punya partner kan ya Pak, harus punya mitra kan ya Pak, harus punya istri kan ya Pak. Nah, ya cakep. Emang saat ini belum nikah, bagaimana ceritanya? Kalau nikah sudah Bang, cuman saya sempat gagal karena ya nggak perlu dibahas soal gagalnya ya. Cuman saya berpikir semakin kesini hidup itu nggak sulit sih. Benar. Lo kok nggak sulit? Ya nggak sulit selama kita punya pasangan bisa dijadikan mitra, Benar. bisa diajak kerja sama. Dan ketika kita berbicara duit juga itu bisa dijadikan sumber duit Bang. Ngomong-ngomong abang udah nikah belum nih? Nah, alhamdulillah sudah ini. Di mana istri sekarang Bang? Di kampung. Oh, kenapa nggak diajak ke sini Bang? Ya kebetulan 2 bulan yang lalu masih ini lahiran. Nah, jadi untuk saat ini masih istirahat lah. Oh, Ya, dan kemungkinan ya kedepannya insya Allah saya ada lagi di sini kontrak gitu. Coba istrinya diajak kerja sama Bang, dalam bidang yang abang geluti. Di satu sisi memang kita berbagi agar istri itu memahami dunia kita. Di sisi lain mudah-mudahan dari berbagi itu juga kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk ke depan. Selama apa? Satu catatan ya. Kalau kita menjadi seorang YouTuber misalnya, Betul. semua itu harus mengandung muatan edukasi. Edukasi maksudnya ngerti nggak Bang? Berarti dalam kejadian Memberikan pendidikan kan ya kepada orang-orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, oh, yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti, gitu kan? Jadi membuat orang itu semakin cerdas, semakin paham, ya benar. semakin mengerti, semakin sadar. Dan kalau sudah sadar melakukan yang terbaik, meninggalkan yang terburuk kan begitu. Melakukan yang terbaik, meninggalkan yang terburuk itu penting loh Bang. Wah, penting banget ini. Motivasi luar biasa ini teman-teman. Jadi di satu sisi boleh kita mencari subscriber gitu kan. Weh, Di sisi lain juga membuat orang menjadi sadar, itu yang terpenting. Ngomong-ngomong abang punya channel gitu di YouTube enggak? punya Oh, apa namanya kalau boleh tahu? channel saya Ahmad Santika. Ahmad Santika, bicara tentang Saya khusus Profesi ya? Profesi ya, profesi oh gitu. sendiri Nanti YouTuber. Ahmad Santika gitu ya. Iya. Nanti saya buka deh. Oke, siap. Wah, Coba ditonton dulu ya. keduluan saya ya. Hah? Saya sendiri malah belum bikin ya. Oke lah, nggak apa-apa Bang. Mudah-mudahan jadi motivasi nih buat saya nih. Amin. Ah. Oke, saya tunggu nih channel Kalau Abang ya. saya nanti rencananya tentang lingkungan ya. Lingkungan ya. Saya Apa tunggu ya. saja, oke. Bang, yang enak itu kerjasama sama istri loh. Sama istri. Sama istri bukan sama orang lain. Pasti itu. Kenapa saya katakan enak kerjasama? Kita berpikir istri yang mengelola, setelah dikelola sama dia, dikonsultasikan, didiskusikan, jadilah sebuah draft yang siap untuk dilemparkan. Jadi ya istri itu juga otaknya harus bermain sedikit saja, sebenarnya sedikit saja. Betul Bang, diajar itunya Bang. Ini abang udah paham betul kayaknya. Baru pertama malah kita nyoba ya. Sama. Dibikin lurus Bang, Terus ya. dilurus ke atas. Ya kita kan ngelihat kekurangan bukan ngelihat kelebihan. Betul, benar. Rambut